yang belum hadir. Sekarang sudah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salve. Salve. Salam. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Yang mewakili Kapolsek Kota Raja yang kami hormati Bapak Lurah NTT yang masuk dalam zona menyangkut dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025 untuk SMA Negeri 1 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kegiatan sosialisasi kita pada hari ini, dan kita akan mengawalinya dengan doa. Izinkan saya berdoa dengan keyakinan iman saya Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami untuk hari baru yang masih terus Allah percayakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan sukacita yang masih kami peroleh sampai dengan saat ini. Di pagi yang indah ini Allah mengizinkan kami mempertemukan bersama dalam sosialisasi untuk penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Kami mempertaruhkan segala sesuatu yang akan datang untuk anak-anak bangsa yang Allah titipkan bagi kami. Kami akan mengikuti kegiatan hari ini dan terima kasih Pak Bayu. Saya dari tempat ini saya mengucap banyak terima kasih buat semua undangan Bapak Ibu Lurah, Bapak dan perwakilan dari Ombudsman Bapak Don Bosco, dari Kejaksaan Tinggi Bapak Agung Raka, bahkan dari Polsek Kota Raja Pak Fritz ya, yang sudah hadir bersama kita hari ini. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk begitu kami mengundang walaupun pihak sekolah bapak-bapak sudah hadir dan semua yang hadir baik Bapak Ibu Lurah RT yang ada, terima kasih. Mengapa perlu ini sosialisasi? Kami inginkan supaya proses PPDB ini berjalan dengan baik. Kami sangat berharap artinya momen sosialisasi ini dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Bisa mendengar mungkin kiat-kiat bagaimana anak-anak sekitar kita atau anak-anak yang ingin masuk itu bagaimana mempersiapkan dokumennya itu supaya bisa masuk secara online itu bisa diterima. Itu yang kami inginkan dan aturan-aturannya seperti apa, karena memang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau dulu mungkin model PPDB-nya berbeda, setiap tahun berbeda, karena memang perkembangan zaman kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dari dulu yang menggunakan PPDB secara offline, ya, kemudian beralih pada masa kami itu menjadi online dengan berbagai aturan yang ada sesuai dengan juknis. Sehingga kita perlu menyampaikan bahwa pihak sekolah itu bukan pembuat juknis, kami adalah pelaksana. Sehingga juknis itu tidak pernah kami sembunyikan, nanti akan di-share, Bapak Ibu lihat, baca baik-baik. Tapi kalau baca banyak itu mungkin bisa mungkin karena terlalu banyak itu halamannya 100 lebih. Ya kita undang sosialisasi ini, bahkan kita juga ada nanti pasang spanduk yang besar itu sudah dirangkum semuanya di dalam satu halaman itu. Bahkan nanti selebaran yang dimuat juga lewat ditempel atau lewat berbagai media sosial. Dan saya berharap kegiatan hari ini kita rekam untuk dibikin YouTube-nya, nanti akan di-share ke berbagai media, ya, baik media sekolah umumnya yang YouTube sekolah, YouTube semasa,
dimuat juga dalam website Semansa, bahkan di semua akun Facebook kita masing-masing, sehingga semua orang pada tahu ya. Itu yang kami inginkan. Jadi kami tidak pernah sekolah itu punya rencana untuk pilih-pilih orang yang masuk, tetapi yang berhak masuk dalam sistem itu yang kita verifikasi. Ada tahapannya, tahapan-tahapan yang kami harus lihat dengan berbagai perkembangan yang ada. Bapak Ibu sudah tahu tahun kemarin seperti apa. Maka ini hari juga kami mengundang. Tahun-tahun kemarin kita tidak pernah menghadirkan ombudsman ataupun dari kejaksaan tinggi, walaupun dalam rapat-rapat itu hadir. Tapi kali ini kami mengundang supaya lebih jelas lagi. Kalau nanti kami ngomong sendiri, bisa salah kepala sekolah ngomong begitu, nanti pelaksanaan sulayan lagi. Jadi biar apa yang kami bicarakan ini ada yang mendengar, tidak hanya Bapak Ibu, tapi ada dari ombudsman, ada dari kejaksaan, ada dari Polsek Kota Raja juga menjadi sanksi dan pembicaraan kita, sehingga kalau kepala sekolah lakukan berbeda, pasti ada sanksinya hukum Bapak Ibu. Kalau kami di sekolah melanggar itu juknis, itu kami itu dihukum. Ya, ada sanksinya kalau juknis itu dilanggar. Jadi mari kita sama-sama mencermati. Kami mau apa dengan melihat kondisi ini. Anak-anak itu yang bersaudara kita sekeliling sekolah ini yang TK harus tahu strateginya. Jangan scan dokumen itu pada saat mau pendaftaran. Scan jauh-jauh hari, bikin dalam bentuk kilobyte yang kecil, jangan mega. Jangan pakai kamera yang besar-besar yang bagus punya. Itu dia berat. Tapi harus di scan kalau perlu, kalau dia dalam file yang bentuk besar, berapa mega yang besar, itu dikompres lagi kalau perlu dalam bentuk JPE atau dibentuk dalam kilobyte kecil saja, sehingga begitu di load, begitu masuk di sistem pembukaan itu sudah siap standby dengan perangkat masing-masing. Satu anak dengan perangkat masing-masing, bukan bikin posko. Posko itu akan terlambat, tapi karena di jaringan ini orang masuk, kan sekolah tidak melalui jaringan, kami bisa lihat loh, kedua kita tarik begini, tidak, yang berhak masuk situ kami lihat dalam sistem, kemudian ada masanya diverifikasi dalam hitungan detik, itu 1 detik saja banyak file yang bisa masuk. Kalau sudah masuk sesuai dengan kuotanya, dia akan tertutup sehingga masuk pada tahap verifikasi, mulai dia dokumen satu-satu. Nah, kami juga berharap kalau ada anak-anak prestasi, masuklah lewat jalur prestasi. Nah, prestasi itu tidak lihat zona, sehingga jangan ada kepala sekolah umum begitu. Tapi ada dari manusia dari korban dan campur. Saya masih buka itu di TikTok dia kali lalu waktu saya di demo itu kan ada kok. Itu yang dari campur ada masuk. Memang dia zona di situ. Kalau jalur prestasi Bapak Ibu mau seluruh Indonesia dia bisa masuk di sini. Dan Bali pun bisa masuk oleh karena orang tuanya di sini atau kakak yang sini mau ke sini, tapi dia prestasinya bagus, nilainya mungkin 85 atau 90, dia bisa masuk jalur prestasi ini dari sini, supaya bisa baca. Gitu. Itu yang kami sampaikan, dan kami tidak pernah berpikir mau pilih-pilih orang, tetapi yang dapat masuk itu yang kita verifikasi. Dan kami berharap dengan sosialisasi ini tadi, scan semua berkas dengan cara yang tadi kilobyte kecil, siapkan perangkat, siapkan internetnya baik, pulsa datanya bagus. Begitu pagi memang sudah memang siap perangkat itu standby memang. Seperti tinggal waktu buka, tinggal load, karena banyak yang berebut masuk waktu itu. Terima uangnya orang. Saya makan hanya hak saya saja. Itu jadi Bapak Ibu tidak ada uang-uang. Nanti sudah selesai. Selanjutnya kita berikan kepada tamu. Jadi nanti berkat kepala sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini senang sekali saya bisa hadir di sini. Jadi untuk tahun ini, untuk sementara Bapak Ibu semua, kami Kejaksaan akan lebih aktif dalam pendampingan dan pengawasan PPDB. Nah, kegiatan ini sebenarnya tidak lanjut dari beberapa kali pertemuan yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu yang di Hotel Kristal. Yang kedua, kemarin kami Kejaksaan melakukan sosialisasi juga melalui TVRI. Jaksa berkaitan jaksa menyapa. Kemudian ketiga, kita melakukan kegiatan lewat Zoom meeting yang dari Ibu Kepala Sekolah juga seluruh Nusantara Timur. Yang terakhir ini merupakan tidak lanjut dari pertemuan kami lewat Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ada sedikit bingung kenapa tahun ini ada Kejaksaan muncul dalam proses PPDB. Mungkin tahun-tahun sebelumnya belum ada, Bapak Ibu ya. Tapi kami tahun ini ada lebih aktif. Kenapa Kejaksaan bisa ada di sini? Bapak dan Ibu sekalian mungkin lebih paham, lebih tahu kalau Kejaksaan itu urusannya perkara, urusannya nahan orang, nangkap orang, sidang dan sebagainya. Mungkin itu yang umum Bapak Ibu ketahui. Tapi selain itu, Kejaksaan sebenarnya punya tugas pencegahan. Nah, kalau yang Bapak Ibu tahu itu tindakan penindakan namanya. Nah, tindakan yang kedua adalah langkah pencegahan. Ini langkah pencegahan. Pencegahan apa? Penindakan penyimpangan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Ya Bapak Ibu ya, dari kami di sini tugasnya dalam melakukan pencegahan. Bapak Ibu yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Ini adalah perpanjangan kami. Perpanjangan tangan kami di daerah, perpanjangan tangan kami di lokasi masing-masing. Saya berharap apapun yang disampaikan dalam sosialisasi ini, tolong sampaikan ke warga setempat. Karena Ibu Kepala Sekolah kan tidak mungkin pilih-pilih ke masing-masing rumah untuk menyampaikan. Makanya sosialisasi ini perlu sekali dilakukan supaya tersampaikan ke bapak, orang tua, dan adik-adik kita yang akan masuk ke SMA 1. Saya berharap tidak ada alasan lagi tidak tahu. Bagi Bapak, Ibu, Lurah maupun RT yang tidak hadir hari ini, saya anggap tahu. Konsekuensinya apa kalau tahu? Kalau melakukan tindakan perbuatan penyimpangan, saya tidak. Tidak ada lagi kata tidak tahu. Sepakat? Itu cuma sekali. Sepakat? Sepakat. Jalur zonasi ini adalah jalur yang paling rawan, jalur favorit. Kalau ada istilahnya orang bilang ini jalur surga, betul tidak? Jalur surga, karena jalur ini yang paling mudah orang manipulasi itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing, tolong perhatikan dokumentasi pendudukannya. Jangan Bapak Ibu beranggapan bahwa ini hanya sekadar dokumentasi pendudukan. Bukan. Itu kalau Bapak Ibu lakukan pembiaran, itu adalah ancaman hukumannya, ada penyimpangannya, ada pidananya. Saya ingatkan sekali, tolong perhatikan dokumentasi pendudukan, karena itu syarat utama dalam jalur zonasi. Yang kedua, tolong Bapak Ibu bantu saya, bantu kami di aparat penegak hukum, apakah Kejaksaan maupun kepolisian, bantu awasi teman-teman pelaksana. Kalau misalnya ada informasi, ada dugaan pungutan liar di luar ketentuan, informasikan ke kami. Jadi yang kami awasi dua sisi. Kami awasi bapak-bapak orang tua yang di luar, yang anak-anaknya akan masuk ke SMA 1. Kami juga melakukan pengawasan terhadap pelaksana di sini. Sebagaimana Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, kalau beliau dan teman-teman di sini melakukan pelanggaran, itu juga ada ancamannya. Jadi kami tidak berselah, kami awasi di luar, kami awasi di dalam. Jadi kalau ada informasi tentang pungutan liar dalam proses PPDB, tolong informasi kami. Selamat pagi. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah disampaikan oleh Pak Jaksa tadi, itu sebenarnya sudah jelas itu.
kami dari Ombudsman siap untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan PPDB. Hanya itu saja yang kami sampaikan. Tolong disimak baik-baik. Nanti judisnya itu nanti sudah disebarkan ya. Nanti itu nanti tolong dilihat itu. Simak supaya jangan ada lagi ini. Sudah. Ini permohonan pada ini permintaan maaf dari Pak Darius selaku Kepala Perwakilan Ombudsman NTT hadir karena kita juga lagi banyak di pengawasan juga. Jadi dia hanya sampaikan ini yang pertama untuk menjamin penerimaan peserta didik berjalan dengan secara objektif transparan, tidak boleh di luar juknis, harus betul-betul sesuai dengan juknis yang ada. Ini sudah jelas ini, airnya jelas di sini. Kita tidak bisa berbicara banyak, hanya yang kita sampaikan Ombudsman siap untuk mengawasi. Terima kasih. Waktu yang diberikan, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolsek Kota Raja yang tidak berkenan hadir saat ini karena hari ini juga ada kegiatan Jumat Surat di wilayah Kelurahan Kedua bersama dengan Bapak Kapolda. Maka saya yang diminta untuk mewakili beliau. Saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Kami berterima kasih atas undangan dari sekolah ini. Setahu saya baru pertama kegiatan seperti ini. Saya bertugas di Polsek Kota Raja sejak Polsek itu dibentuk. Jadi saya tahu keadaan sekolah ini. Jadi proses penerimaan untuk peserta didik ibu kami tidak bisa mencampuri. Memang ini adalah urusan dari sekolah. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Mungkin Bapak Mama sudah juga tahu, lihat di medsos situasi berkembang pada tahun lalu ya Bapak Mama ya. Ada kejadian yang terjadi dan itu juga sudah viral. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mungkin dengan Bapak dari Kejaksaan Tinggi tadi sudah jelas. Jadi saya mau menegaskan saja bahwa kita semua menyampaikan kepada warga, mungkin dari Bapak Lurah, Ibu Lurah yang ada, Bapak RT, untuk hindari dengan yang namanya orang yang bisa seperti calo yang bisa memberikan kepastian bahwa akan bisa menerima anak-anak tetap di sekolah. Contohnya di SMA 1 ini memberikan kepastian, kemudian dia meminta dalam bentuk uang imbalan. Bapak Mama ini kalau ada informasi seperti itu apa yang disampaikan oleh Bapak Kejaksaan Tinggi tadi, berikan informasi kepada kami, mau ke polisi, mau ke posko informasi atau punya kenalan pihak kepolisian, sampaikan saja. Kita bisa lakukan tindakan awal sebelum terjadi seperti itu. Nanti sebentar saya juga akan kasih nomor telepon Polsek Kota Raja, bisa dihubungi nomor anggota, nomor Kapolsek, Bapak Kapolsek, supaya kalau ada informasi juga kita bisa antisipasi. Kemudian pengalaman beberapa tahun yang lalu memang kami juga mengawasi SMA 1 ini tentang seperti ada kejadian-kejadian yang datang seperti datang ke sekolah dan sebagainya. Mari kita ikuti prosedur yang ada karena itu sudah jelas nanti saya akan sampaikan. Intinya kami berterima kasih atas undangan kami hadir di tempat ini. Kami adalah penegak hukum. Kami akan melakukan apa yang sesuai dengan tugas kami. Intinya itu. Tapi yang dalam sekolah kami tidak punya kewenangan. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan pidana atau penegakan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa tadi, itu kita akan laksanakan sama-sama. Mungkin itu saja. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat bagi kita semua. Ya, mungkin lebih kuat lagi salam sehat bagi kita semua. Ya, tetap semangat, masih semangat.
Ya, tentu kita semua semangat untuk kita jalankan apa itu juknis penerimaan PPDB tahun 2024. Ya, baik, kita mulai dengan kegiatan kita. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kejaksaan, Ombudsman dan dari pihak kepolisian, kali ini saya akan tampilkan juknis pelaksanaan penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 Kupang tahun 2024-2025. Dilakukan secara online, tidak ada pendaftaran offline. Saya ulangi lagi ya, sistem penerimaan siswa baru dilaksanakan secara online, tidak ada offline. Ya. Jumlah kuota dan pembagian zona diatur dalam juknis PPDB Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diimplementasikan ke dalam website PPDB. Nanti Bapak Ibu nanti catat websitenya dan dibuka untuk lihat di situ. Yang ketiga, sekolah bertindak sebagai pelaksana sistem. Jadi kami di sini hanya sebagai pelaksana. Juknisnya diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kami mendapat acuan itu untuk kami melaksanakan dalam sistem penerimaan PPDB pada tahun 2024-2025. Donasi, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, dan yang keempat jalur perpindahan tugas orang tua dan anak kandung, guru atau tenaga sekolah. Nah, kalau tahun kemarin sedikit beda. Kenapa saya katakan sedikit beda? Karena kalau tahun kemarin jalur zonasi itu 50%, kali ini meningkat menjadi 70%. Oleh karena itu Bapak Mama yang iya Mama, nanti kita jelaskan ya. Sudah pulang. Ya, nama yang tadi undang ini berada pada zona, manfaatkan peluang yang ada 70% itu. Ya, kalau tahun kemarin 50% itu secara cepat 5 menit saja sudah penuh. Kali ini 70%. Peluang yang ada itu tolong persiapkan anak-anak dengan baik. Pasti. Dalam prestasi itu ada 15%, itu 10%-nya prestasi akademik. Ya, jadi total semua 100%, 70 tambah 15 85 tambah 10 95 tambah 5 menjadi 100%. Itu 12 rombel. Ya, rombel itu rombongan belajar atau kelas Bapak Mama. Ya, kita menerima 12 kelas. Ya. Yang kedua, ada kesetujuan tahun pelajaran 2024-2025 sebanyak 417 orang. Ini yang Bapak Ibu rebut melalui link yang dibagikan nanti melalui ya online untuk diakses. Jadi saya minta dengan hormat pada kesempatan ini, kalau Bapak mau sudah dengar itu sebagai perpanjangan tangan, sampaikan kepada warga atau keluarga atau punya anak kandung, itu harus persiapkan sedini mungkin. Jadi ketika link terbuka, masuk sudah di itu. Dengan persiapan dari sekarang pasti, percayalah kalau seperti itu pasti masuk. Ya, lanjut. Provinsi Tenggara Timur nomor 421/254.2 garing PK.2.2 garing 2024 tanggal 3 April 2024 tentang daftar pembagian zona PPDB. Ya, itu zona 1 sebanyak 21 kelurahan pada juknis. Saya ulangi, kita hanya mengacu pada juknis. Ya. Yang berikut adalah peserta didik yang orang tua walinya bekerja sebagai guru atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut, dibuktikan dengan kartu keluarga menunjukkan peserta didik tersebut sebagai anggota dalam keluarga tersebut,
dan atau akte kelahiran serta SK penempatan orang tua wali sebagai guru tenaga pendidikan di sekolah tersebut sebagai sekolah induk. Jadi begini, kami guru, kami juga punya ketentuan. Jadi anak kami juga masuk harus dibuktikan bahwa ada SK bahwa kami benar-benar mengajar di sini. Dan SK itu bukan hari ini baru buat, SK itu kan sudah buat terdahulu. Jadi SK itu yang mengacu untuk kami sebagai guru di sini, anak kami bisa mendaftar. Dan juga anak itu berada pada kartu keluarga. Yang tadi saya katakan itu, kalau anak kandung kita berarti sudah dari awal sudah masuk dalam anggota keluarga. Kalau anak angkat, akte angkat. Iya, kalau anak angkat dibuktikan dengan adopsi itu ya, surat adopsinya itu sudah disahkan oleh pemerintah setempat. Pengadilan ya, itu harus ada. Itu baru dibuktikan panitia bisa masukkan ke dalam. Iya, lanjut Ibu Nida. Ya, kami di sini kami punya keluarga pun tidak bisa, orang tinggal dengan kami tidak bisa masuk karena ini harus ada dibuktikan bahwa anak kandung ada akte kelahiran dan sebagainya. Jadi tidak serta merta orang yang tinggal dengan kita itu masuk, tidak. Kami juga sulit untuk mendaftar itu kalau ada orang yang tinggal dengan kami. Pak Seme, ya sudah dengar ya, nanti di BTN sana Bapak sampaikan sudah. Ya. Jadi kita ada jalur afirmasi bagi keluarga calon peserta didik, pemegang kartu program keluarga harapan atau PKH atau KPS, KKS atau KIP itu harus ada. Baru itu juga kalau sebagai persyaratan dari di-scan bersama dengan kartu keluarga, tambah lagi dengan persyaratan. Nilai rata-ratanya kurang lebihnya 85,00. Kalau 84,99 sekian tidak bisa. Ya, saya ulangi lagi, kalau 84,99 sekian sampai menjurus ke 85 tetap tidak bisa. Hanya di situ minta 85,00. Ya. Pak dihitung karena pengalaman. Ya, pengalaman itu nanti diverifikasi itu ulang. Minta maaf, saya bukan mau bahas yang lain lagi karena sudah berjalan ya. Ya, kita nanti ada sesi tanya-tanya. Saya jawab. Ya, nanti ada sesi. Apa yang belum lengkap untuk memastikan lagi keputusan operator bersama tim verifikasi. Jadi ketika daftar itu punya nomor yang bisa dihubungi. Biasanya kalau mereka verifikasi, tim verifikasi, kalau verifikasi ada persyaratan yang masih kurang atau kabur-kabur, itu mereka akan hubungi. Ya, akan hubungi untuk papa mama dengan anak yang bersangkutan segera lengkapi. Jadi daftar itu harus punya nomor yang bisa dihubungi. Kedua, bukan surat keterangan domisili dari RT RW atau kelurahan setempat. Sekali lagi, bukan menggunakan keterangan domisili. Tahun-tahun kemarin itu masih ada pertanyaan, ini kan ada keterangan domisili, padahal di situ persyaratan harus menggunakan kartu keluarga minimal 6 bulan. Jadi tahun kemarin baru buat 19 sampai 21 Juli 2024 pada pukul 08.00 sampai 16.00. Jadi pendaftaran itu linknya dibuka jam 8. Jadi tanpa pemanggilan daftar jam 6, 7, setengah 8 itu link belum terbuka. Link terbuka hanya pada saat jam 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Situlah Bapak mendaftar. Pendaftarannya 4 sampai 5 Juli 2024 pukul 8 sampai 16.00 verifikasi. Itu tahap kedua. Tetapi jika tahap 1 sudah penuhi kuota, ya itu berarti tidak ada, tapi tetap kami buka. Tetap kami daftarkan sesuai dengan daftar di juknis tersebut, ya. Tapi kami tidak. Kalau kuota sudah penuhi 417, mengerti saja. Berarti kuota sudah terpenuhi. Menu pendaftaran akan dibuka sesuai jadwal mulai jam 08.00 WITA. Ada beberapa yang paling penting adalah Isma 1
hanya bisa menerima 417 peserta didik. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu harus betul-betul sosialisasi menyangkut jadwal dan kuota. Itu yang perlu harus disosialisasi betul. Yang berikut, tadi ada catatan kecil itu, nomor HP itu harus jelas. Jangan sampai daftar habis, terus anaknya kasih mati HP dan pulang kampung. Kemudian dia datang di sini tidak terdaftar, lalu ngamuk-ngamuk. Tolong Bapak Ibu sosialisasi betul yang berada dalam zona PPDB Wisma 1, supaya jangan sampai ada salah paham. Bapak Ibu sadar dengan Bapak Ibu minum. Ya, kepala sekolah, Bapak dari Kejaksaan, dari Ombudsman, dari kepolisian, teman-teman semua, Bapak Ibu Lurah, RT RW yang mungkin RW ada RT saja. Jadi mungkin saya mau mengangkat ada 3 saja. Yang pertama ini untuk khusus dari Bapak-bapak menyangkut tentang pengawasan aparat. Karena saya lihat di sini ada 3 unsur, Kejaksaan, kepolisian, Ombudsman. Ini bagus sekali. Cuma supaya kita tahu Bapak, supaya kalau misalnya kita ada pembunuhan, kira-kira mekanisme apa yang kita harus tempuh. Minimal ada dia punya nomor kontak ya, terus kira-kira sistemnya apa. Nah, tahu-tahu misalnya kita mengeluh ke Kejaksaan yang bukan, ini harusnya ke kepolisian. Nah, itu juga tahu. Karena tadi ada omong tentang hubungan tadi ini, kalau tidak Pak Maten teranggut manipulasi data-data. Itu ada dia punya konsekuensi hukum atau bagaimana? Nah, seperti itu. Satu lagi menjadi beban kita di SMA 1 ini sudah dari tahun-tahun Bapak berkiprah. Mama kepala sekolah sering pusing. Ini saya buka saja, mungkin nanti mama kepala sekolah sering mengangkat. Dia dapat data beleceng, mungkin hampir ratusan juga. Itu beban psikologi yang sangat kuat. Saya sendiri dari komite saya tidak mau tempuh itu, tapi saya dengar komite yang lalu juga ada macam jasa-jasa itu. Nah, jadi ini jangan sampai mereka menekan mama kepala sekolah dengan segala macam. Mama kepala sekolah juga saya tahu itu mungkin amankan juga beliau punya posisi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kemarin saya dengar nonton Pak yang di TVRI itu. Nah, itu saya sudah sampai habis. Karena saya sudah ketemu yang apa dari. Terima kasih Bapak. Bapak Yas, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Bapak ya. Jadi sebenarnya kami bertiga ini sama Pak. Kejaksaan, Ombudsman, kepolisian itu sama saja. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir itu akan menemukan ada penyimpangan, silakan lapor ke salah satu kami. Bisa. Jadi begini, penyimpangan dalam PPDB ini kan ada beberapa jenis. Kalau misalnya nanti berindikasi administrasi, teman-teman dari Ombudsman nanti akan lebih banyak berperan di situ. Nah, kalau tidak pidana itu ada kami, Kejaksaan dan kepolisian. Tapi kalau itu tidak pidana umum, teman-teman di kepolisian akan berperan. Karena kami tidak bukan merupakan penyidik tidak pidana umum. Tapi kalau indikasi seperti pungli, karena pungli ini sama dengan tidak pidana korupsi ataupun gratifikasi, itu bisa lapor ke kami, Kejaksaan. Jadi untuk laporan, mekanisme laporan, silakan Bapak Ibu mau ke kepolisian, Kejaksaan, mau ke Ombudsman, silakan. Karena kami pastikan koordinasi. Kalau Bapak Ibu saya lapor ke Ombudsman, tapi teman-teman Ombudsman mungkin ini ada indikasi tidak pidananya, koordinasinya pasti ke kami, Kejaksaan atau kepolisian. Jadi tidak ada kaku di istilah laporannya. Mengatakan ada daftar-daftar, saya tidak akomodir karena saya patokannya juknis. Siapapun bisa begitu, bahkan nomor saya itu kadang saya ganti. Kan siapa yang mau ini? Artinya begini, kalau kita sudah di sosialisasi harus taat juknis, terus saya harus tidak bisa. Terus tadi ya kan
sampaikan tadi adalah mereka mendaftar sendiri, siapapun orang itu, LKP jabat atau apa, itu dengan cara yang seperti disampaikan oleh Bapak dari Kejaksaan tadi. Di skema dalam bentuk yang kalau perlu JPE paling kecil, bentuknya sudah PDF, gabungkan semua dokumen itu jadi satu. Jadi begitu loh, orang bilang loh sekali. Pakai perangkat itu jangan komputer jadul. Ada keluarga saudara kumbaran HPK yang canggih ataukah komputer yang canggih, pakai itu, minta tolong pakai itu. Sinyal itu harus kuat. Penukila, saya Ketua Kartu Taruna di Kelurahan WTT. Sebelumnya mungkin saya minta panitia menjelaskan sesungguhnya tujuan dibentuknya zona ini. Karena sistem yang dibuat ini hakikatnya untuk memudahkan, tapi dalam pelaksanaannya menyusahkan. Mungkin dalam penerapan zona itu ada jaraknya atau wilayahnya seperti apa. Karena kami warga di sekitar sini tidak dapat bersekolah di SMA 1, tapi warga dari Manulai 2 bersekolah di SMA 1. Yang kedua, mungkin hari ini seharusnya dinas ada di sini juga. Jadi kita jangan hanya datang mendengar keputusan para kepala sekolah dan dinas yang menurut saya mereka bersepakat menentukan sebuah keputusan tentang sistem ini yang menurut kami merugikan kami. Yang berikut tentang tadi Mama bilang, panitia bilang anak guru bersekolah di sini harus masuk di kartu keluarga. Saya pikir itu internal, kami tidak pernah tahu. Anak guru atau anak kepala sekolah, guru dapat catat, kepala sekolah dapat catat, kami tidak tahu karena itu terjadi di dalam sekolah sendiri. Jadi itu penjelasan yang sia-sia, kami tidak percaya. Kami minta kalau bisa sistem, kalau sistem ini memang online, semua terbuka. Masyarakat bisa mengakses nama anak, siapa, data yang diupload, kakaknya bisa kita akses, bisa dipantau. Jangan sampai anaknya di Lesiana, daftarnya pakai wilayah ONTT karena punya koneksi, terus operator verifikasi masuk. Nah, ini semua kita saling mencurigai Ibu, karena kita tidak dapat mengakses itu. Yang berikut kepada Bapak Ombudsman, tahun kemarin bukan kami bilang kami tidak percaya Ombudsman. Tahun kemarin kami datang ke Ombudsman, kami datang tidak bertemu, kami diminta buat laporan, tapi sampai hari ini tidak ada respon. Sampai hari ini ada anak ODT yang karena tidak mau sekolah di sekolah lain, dia tidak sekolah sampai hari ini. Rumahnya di belakang sini. Dan keadaan itu karena keadaan ekonomi. Kami minta Ombudsman juga tidak mengawasi, hanya aturannya saja. Mengetahui juga keadaan ekonomi di sekitar sini. Kenapa dia tidak mau bersekolah di sekolah lain, hanya mau sekolah di dekat rumah? Kejaksaan, saya mau bertanya, kami ini kurang paham tentang hukum. Apakah keputusan bersama kepala sekolah dan dinas ini apakah bisa digugat? Itu hanya sebuah pertanyaan untuk Bapak Kejaksaan. Saya Ayub Mahuta, Lurah LBK. Yang saya namanya diulang Pak. Nama diulang. Saya Ayub Mahuta, Lurah LBK. Bapak Mahuta. Bapak Ayub. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kejaksaan, Bapak Raja Ombudsman, Pak dari Kapolsek, Bapak Ketua Komite, sebenarnya kita semua yang hadir di sini. Saya langsung saja, ini saya mau curhat. Lembaga atau
SMA Negeri 1 ini menjadi ributan dari anak-anak kita dimanapun mereka berada ikut bersekolah. Untuk itu saya usulkan jalur prestasi itu tidak bisa 10%. 10% dari 441 kelas saja. Jadi kalau bisa dia 15% sehingga dia mendapat 2 rombongan belajar. Sekali lagi, ini kepentingan kita bersama. SMA Negeri 1 menjadi ributan untuk bersekolah. Dan ke depan saya harapkan sebelum sistem atau mekanisme ini dibuat, tolong disosialisasikan kepada warga masyarakat sehingga jangan ribut di mana-mana. Dan yang terakhir, terima kasih karena dalam tanda petik mungkin panitia atau bersekolah bersama-sama Bapak bertiga ke depan jangan sampai kesannya menekan warga masyarakat dalam tanda petik. Mohon izin dan mohon salam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah. Ibu tolong sampaikan nama. Ya pasti saya sampaikan Bapak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, dari Ombudsman dan dari Polsek Kota Raja. Perkenalkan, nama saya Desi Lai, saya lurah di WTT. Saya lurah di tempat ini. Saya didatangi oleh warga, RT, RW, ketua pemuda dan lain-lain. Saya sedih ketika saya kasih satu contoh ya, Pak RT saya punya anak, ini langsung di samping sekolah, tapi anaknya tidak diterima. Ini yang dikatakan zonasi. Kalau kita mau bicara bahwa kita punya data memang sulit, karena sistem juga bisa Tuhan. Banyak warga WTT tidak bisa bersekolah di sini, dan sampai hari ini mereka tidak sekolah. Saya sedih, saya sebagai pemimpin di tempat ini saya sedih. Saya mau sampaikan, Bapak Kejaksaan ada, Bapak Ombudsman ada, Polsek Kota Raja ada. Saya mohon dengan hormat, kalau ada warga WTT yang tidak mampu, tolong diterima. Kasihan kalau mereka masuk sekolah swasta. Ini Ibu RT punya ponakan kandung, tinggal lama di Ibu RT punya rumah, dia tidak sekolah sampai tahun ini, sampai sekarang di belum sekolah. Saya cuma minta itu saja. Terima kasih. Saya Ibu Siti Mesta. Saya dari RT 14, tepatnya pas samping SMA 1. Yang pertama yang mau saya sampaikan, kita warga RT 14 bersyukur ada jalur zonasi yang ditetapkan. Itu bisa membantu kita para warga untuk bisa bersekolah, apalagi rumah kita pas bersampingan dengan SMA 1. Saya RT yang nampak langsung dengan SMA 1 yang saya lihat dari tahun lalu sampai tahun sekarang, jalur zonasi ini tidak membantu sama sekali pada warga kami di RT. Saya mau tanyakan, apa fungsi jalur zonasi itu? Tentang keberadaan kepala sekolah. Kalau mau tanya di guru-guru yang ada, selama PPDB kepala sekolah perempuan yang berani ambil sekolah saat PPDB adalah saya. Saya tidak pernah keluar dari sekolah. Tapi tahun ini memang karena saya urusan kesehatan. Ya, tahun lalu pun saya ada, saya di demo saya turun. Jadi untuk klarifikasi tentang soal Ibu Desi bilang saya tidak ada di tempat, jangan pindah dulu. Zona sampai sekian banyak itu juga bukan kami yang membuat. Tapi waktu kali lalu dibuat itu karena penyebaran sekolah yang tidak merata, itu yang kami tahu.
Tapi khusus yang tadi ada pertanyaan, yang pertanyaan dari Bapak juga dari LBK, itu Bapak masuk ke dalam zona 1. Nah, khusus untuk Bapak Ibu bersaudara di WTT, kami sadar juga Ibu Desi alumni, saya juga alumni. Di satu sisi kita punya kecintaan yang sama dengan sekolah ini, karena saya juga alumni. Pasti juga kalian merasa kenapa sedih juga kalau orang-orang sekitar sini tidak masuk. Ya, itu yang terjadi. Maka tahun ini naiklah zona itu menjadi 70%. Dan kami berharap Bapak Ibu dari keluarga OITT ini tolong, saya minta juga ke Mama Desi, tolong mungkin warga yang di situ tolong disampaikan untuk anak-anak yang masuk sini untuk mendaftar dari hari pertama itu dari jam pertama, sehingga operator akan melihat. Saya juga ingin tahu di sini yang betul-betul warga di sini berapa, sehingga pada saat Ibu Desi lapor ke saya yang mau masuk ke sini, supaya operator saya kalau mereka memverifikasi harus utamakan dulu warga di sini, sehingga ada komunikasi antara Ibu Desi dengan saya. Oh, jumlah anak-anak saya di sini yang pure murni warga sini sesuai dengan bukti dokumen kakak, itu kan ombudsman. Artinya kita memprioritaskan itu, kan tidak mungkin, ya kita juga tahu tidak mungkin anak-anak sini ada jumlah melebihi kuota yang ada ini. Karena Bapak Ibu, kami juga akan melihat data dari kependudukan. Jadi sama-sama, jangan ada dusta di antara kita juga. Yang pur warga, artinya anak ini memang warga di situ dan dibuktikan dengan kakak. Sehingga saya akan waktu saat verifikasi, saya akan minta panitia untuk cek duluan, kita utamakan anak bersaudara di sekeliling sekolah ini untuk duluan diverifikasi. Baru sisa pada kelurahan yang lain untuk masuk pada hari yang pertama. Tolong catatkan, Mama Desi, tolong catatkan untuk warga itu disiapkan, mereka bisa masuk manfaatkan hari pertama itu mulai dari pertama. Waktu begitu masuk kita akan suruh lihat, ya. Jadi verifikasi itu yang mungkin bisa diutamakan, manfaatkan zona 70%. 70% dan 4.700 itu 417 itu adalah 290-an. Tidak mungkin warga di sini 290-an kan? Tidak mungkin. Manfaatkan itu, manfaatkan kesempatan itu dimanfaatkan untuk zona itu. Pertanyaan kenapa zona sampai 21? Itu bukan saya yang menentukan, Bapak Mama. Karena waktu itu penyebaran sekolah ini tidak merata, tidak melalui pembangunan sekolah, tidak melalui perencanaan wilayah yang baik, sehingga terjadi seperti ini. Coba SMA 5 dan 3 mereka membudekan, kita ini memang setiap tahun, ya seperti itu. Jadi mari di sisi pun saya tidak akan seperti tadi dan terima kata Belesi yang murni pun, karena yang tahun lalu saja dari ombudsman itu mengawal, kami langsung melihat di komputer itu penerimaan seperti apa yang masuk verifikasi, hadir di situ dengan perwakilan dari sekolah swasta. Karena apa? Memang kita mau bilang sekolah swasta. Jadi anak-anak saya minta dari sini para lurah tolong sampaikan ke kita pun bersaudara mama di rumah itu, kalau anak-anak rindu masuk SMA 1, tingkatkan dia punya prestasi, nilai bagus, dia bisa jalur prestasi. Jadi kalau prestasi dia juga sendiri sonasi, masuk duluan di sonasi, di prestasi pasti langsung masuk. Kan tidak semua orang yang nilainya bagus kan. Jadi kalau ada yang nilai bagus memang masuk di itu prestasi akademik. Kalau dia nilai ada 85 ke atas masuk. Kalau ada yang kartu PKH, dia sering masuk dari itu zona ini, dari PKH itu. Yang lain kalau dia bapak itu manfaatkan zona sehingga semua peluang itu dimanfaatkan dengan baik. Nah zona tadi saya bilang sudah 200
90-an itu. Saya berharap tahun ini kerjasama kita, kerjasama sekolah, kerjasama sana. Artinya begini, Bapak Mama kalau tidak berhasil masuk di sistem, bagaimana saya mau pilih kok gak masuk di dalam itu sistem, tidak bisa. Bantulah kami berjuang masuk di situ. Saat verifikasi kamu bantu lihat di situ. Nah, jadi tidak ada yang bilang tidak ada dosa, karena ombudsman itu berdiri di ruangan itu melihat langsung proses di situ. Kepala sekolah itu sedang di situ. Tapi kami ingatkan itu operator kami admin itu kalau dia melanggar aturan itu ada sanksi hukumnya juga. Karena ini ada bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi, dari kepolisian. Saya juga mau pensiun Bapak Mama. Saya tidak mau saya pensiun mau akhir kemudian saya harus berusaha dengan hukum. Saya mau pensiun dengan damai. Ya. Jadi mari, karena memang sekolah ini di OTT, walaupun ini ini milik kita bersama, artinya masyarakat di sini saya juga berharap dijaga supaya ke depan tadi jangan ada yang memanfaatkan untuk undang-undang orang berkelahi di sini. Karena tadi bentuk kerjasama kita take and give. Ini juga milik pemerintah. Kalau mau lempar ya, kalau dapat tangkap ya urusan di kepolisian, karena ini aset bukan masalah tua, aset pemerintah. Mari kita jaga bersama. Nah itu. Saya rasa sekolah pun tidak bisa melepaskan diri dari kehadiran Bapak Mama, kerjasama, kolaborasi kita di bagian stakeholder. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa kalau Mama tidak berhasil masuk di sistem. Nah, mari manfaatkan dengan baik. Tadi sudah dibersihkan. Saya jawab Pak, zona 1 ini sudah ditingkatkan menjadi 70%. Nah kalau sudah naik, Bapak jangan suruh di prestasi, 10% nanti bagaimana? Kan itu berdasarkan kondisi tadi lalu. Ini sudah dirapatkan bahwa dengan ombudsman kami juga terakhir bahwa sosialisasi sama-sama di secara daring. Ini dibahaskan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi untuk jumdis ini jadi bukan hanya pihak sekolah sendiri yang ikut daring dan lihat di situ, ada semua pihak. Jadi mari kita bisa tanya lagi kepala sekolah usul berubah jumdis yang ada yang sudah diakomodir masukan-masukan dari Bapak Mama berdasarkan tahun kemarin yang 50 terlalu sedikit, maka sekarang sudah naik menjadi 70%. Manfaatkan itu sehingga bisa tadi kalau anaknya nilai bagus lewat jalur prestasi. Nah, itu yang kami sampaikan, itu yang saya bisa sampaikan untuk menjawab pernyataan tadi kegelisahan. Saya juga gelisah karena Bapak Mama sini bagaimana Bapak Mama juga merasa seperti Bu Desi tertekan. Wadah ini juga bagian sekolah, tapi apa daya saya bukan pembuat job, saya haruskan. Maka kali ini saya berharap kita kerjasama sehingga tadi berusaha cepat-cepat untuk bisa masuk scan. Dia punya dengan mau suruh pasti mau bicara berangkat mau apa lagi ke mana. Mari kok kita saling membantu, artinya upayakan sana sudah scan, bisa upload dengan baik, kita verifikasi dari sini. Nah, manfaatkan itu sehingga jangan ada lagi nanti tiba-tiba datang dari belakang. Saya berharap seperti itu. Nah, kalau sampai tidak dimanfaatkan dengan baik, Bapak Mama tadi kan waktu terbuka verifikasi. Nah kami bantu di verifikasi. Nah kalau tidak dapat masuk itu yang susah Mama, susah sekali di situ. Nah itu saya kasih clue-nya, manfaatkan kesempatan ini dengan baik sehingga kami di sekolah bisa bantu dengan verifikasi mendahulukan warga OTT. Terima kasih. Tapi pemerintah kemudian memberikan keleluasaan ke daerah masing-masing untuk mengeluarkan juknis. Juknis itu tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan daerah. Jadi juknis ini akan berbeda setiap daerah Bapak Ibu. Dan saya sangat berbangga hari ini saya mengetahui kalau juknis ini memberikan keleluasaan 70% zonasi. Padahal di Permendikbud jelas cuma 50%, Pak. Itu harus kita bangga, Pak.
Saya kurang tahu apakah provinsi lain juga melakukan hal yang sama, saya kurang tahu. Tapi di NTT 20% kenaikan ini harus betul-betul dimanfaatkan. Saya tadi hitung kalau 50% dari 417 cuma 208 orang. Dengan 70% sekarang dari 291 orang, 80 lebih, Pak. Tolong itu dimanfaatkan. Dan itu memang keputusan juknis itu dibuat bersama-sama. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi, Bapak yang tanya, apakah juknis ini bisa dibuka? Juknis ini adalah keputusan pejabat, Pak. Pasti dalam bentuknya keputusan gubernur. Nah, kalau dalam bentuk keputusan pejabat, jelas Bapak-Bapak bisa gugat. Gugatnya mana? Gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan. Ya, jadi Bapak-Bapak silakan. Kalau Bapak merasa itu tidak mencerminkan keadilan bagi Bapak-Bapak sekalian, keputusan pejabat itu silakan gugat. Ya, itu dari kami. Terima kasih, Bapak. Bisa berbicara dengan pejabat seperti yang Bapak dari Kejaksaan sampaikan tadi. Untuk bisa merubah juknis itu ada suara DPR. Kan Bapak Ibu pejabat selalu ada rapat dengan pendapat. Dan itu sudah berulang-ulang, Bapak Ibu sampaikan ya, sehingga bisa terjadi. Ya, Ibu Desi silakan. Senang dengan pernyataan dari Bapak Kepsek berarti, tapi saya juga khawatir karena yang hadir di sini RT ini banyak, yang RT ini rata-rata semua hadir diundang. Yang jadi masalah sekarang kalau tidak masuk dalam sistem lagi, ini yang saya mau tanya, apakah ada satu keputusan dari sekolah yang bisa menjamin? Ini contoh kasus RT itu anak bisa pergi sekolah karena tidak masuk di sistem sampai sekarang tidak sekolah. Ini kalau Ibu Kepsek bilang kalau masuk di sistem bisa verifikasi, ya itu hal yang mudah karena sudah masuk sistem baru verifikasi. Tapi kalau tidak masuk dalam sistem bagaimana? Seperti saya bilang, sistem dikendalikan oleh manusia. Jadi kalau tidak masuk dalam sistem, tolong berikan saya solusi supaya saya juga bisa, RT juga bisa dengar di sini. Jangan sampai datang di kantor mama, Ibu Kepsek bilang kok gini, nanti verifikasi. Tapi pada kenyataannya tidak masuk dalam sistem. Apalagi yang tidak masuk dalam sistem, rumahnya langsung di belakang sekolah ini. Mohon maaf, saya mau sampaikan, tadi itu pernyataan sikap dari RT bahwa kami sudah mulai mencintai sama satu. Itu tolong digaris bawahi. Kami sudah mulai mencintai sama satu. Sekarang kalau tidak masuk dalam sistem, untuk saya nanti mau ketemu pihak saja susah ini bagaimana? Pasti saya lagi yang diserang. Tolong berikan solusi. Terus yang tadi seperti Bapak bilang juknis ya, mungkin ini saya Bapak pernah diundang apa? Bapak pernah diundang apa? DPR. Ya, jadi Bapak ya. Jadi sini mohon maaf, saya minta Ibu Kepsek supaya jangan ada dusta juga di antara kita. Ada RT langsung dengar semua. Disampaikan kami sudah menjawab, sistem bukan SMA 1 yang buka, itu saya perlu garis bawahi. Kami ini juga menunggu sistem dibuka, kami atur. Jadi begitu terbuka, pendaftaran terjadi sesuai dengan aliran data yang masuk. Kalau sudah sesuai dengan data itu, dia tertutup kemudian memberi ruang untuk operator memverifikasi. Dipahami itu? Masuk pada fase verifikasi. Dalam verifikasi ada dokumen yang tidak sesuai, maka ditolak dengan sendiri, sistem dibuka lagi. Jadi kalau pada jam misalnya 1/sekian ada yang diverifikasi dokumen sesuai, dia akan gugur, kemudian sistem baca dan dia terbuka lagi dari sistem secara otomatis. Kami tidak memegang sistem itu di sana, kami juga membayar sistem itu. Artinya dikendalikan dari tempat lain oleh organisasi yang lain. Nah, sehingga terbuka. Sama dengan kalau sampai dengan pada tahap itu masih kalau ada yang itu dia terbuka untuk pendaftaran ke hari kedua dan ketiga itu seperti itu prosesnya Pak. Jadi sistem pertama tertutup itu memberi ruang untuk verifikasi. Kalau verifikasi data ada yang tidak sesuai dengan sendiri.
Padahal saya bilang kok ada yang dia masuk jalur prestasi, tetapi dia punya itu dia ubah sendiri. Tidak sampai 85 dia ubah bagian bawah dengan sendiri ditolak, terbuka lagi. Yang bagian dari prestasi terbuka. Kalau yang sonasi ada kakak tidak sesuai ditolak. Karena dikasih kesempatan untuk verifikasi, Pak. Mereka mendaftar masuk dulu, aliran datanya masuk, tertutup baru ini sambil proses verifikasi berjalan. Verifikasi yang butuh waktu, harus lihat lagi nanti di telepon, begini dicek satu-satu, Pak. Begitu dia punya proses. Terima kasih. Saya mau jawab, saya bilang kalau masuk kami akan dulukan OEDT itu. Sekarang maka tugasnya untuk warga bisa masuk dengan baik. Manfaat dan kesempatan itu yang 70%. Kalau jawaban ibu yang pertanyaan ibu yang kedua, ibu juga aparat, ibu juga pemimpin, ibu juga saya bilang wakil pemerintah di kelurahan verifikasi. Kalau tidak masuk itu yang susah, tapi sudah 70% ini adalah sudah satu hal yang baik. Itu saja yang saya sampaikan.